Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Idam Setiadi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang trust, teman-teman. Setelah sebelumnya kita udah buat tutorial tentang simple bind ya. Untuk tutorial pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 2D trust. Nah, kita lihat soalnya dulu teman-teman. Ini ya soalnya ya. Ada trust berbentuk segitiga, dia pakai profil L70 kali 70 kali 7 dan L60 kali 60 kali 6 dengan panjangnya itu 4 meter dan tingginya 3 meter. Nah, kita akan memodelkan struktur ini ke dalam SAP 2000. Langsung aja kita buka SAP-nya ya teman-teman ya. Seperti biasa, langkah awal yang kita lakukan yaitu new model teman-teman. New model kalau kemarin kan kita pakai BIM ya. Nah, sekarang kita pilih yang 2D traces. Jangan lupa satuannya ini ya teman-teman, kilonewton meter Celsius. Langsung aja kita pilih 2D traces. Nah, ini number of divisionnya kita pilih satu aja teman-teman, karena di sini cuma ada satu segitiga ya teman-teman ya. Nah, number of divisionnya kita pilih satu, terus tingginya 3 meter. Lalu panjangnya 4 meter. Restraint kita cek, lalu kita klik OK. Ya, seperti biasa 3D View kita belum membutuhkannya, yaitu kita close saja teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman ya penampakan truss yang sesuai di soal yang kita miliki teman-teman. Oke, langsung aja. Sebelum kita melangkah lebih jauh teman-teman, biar kita nggak repot nanti, nah kita save aja teman-teman pekerjaan kita. Nah, jangan lupa waktu nge-save kita buat folder baru sesuai nama file yang akan kita save. Ini trust, nah kita namain foldernya trust segitiga. Nah, trust segitiga, kita masuk ke dalam foldernya, baru teman-teman kita save dalam file trust segitiga. Oke, kita save. Setelah kita save, kita bisa lanjut ke langkah berikutnya teman-teman. Nah, langkah berikutnya itu kita mendefine material. Nah, karena ini materialnya ini defaultnya dari Amerika ya teman-teman ya, sedangkan kita di Indonesia otomatis standarnya juga pakai standar Indonesia, yaitu pakai SNI. Langsung aja kita add new material. Nah, ini kita pilih user teman-teman, terus material type-nya steel, oke. Nah, kita masukkan berat jenisnya. Oh ya, ini karena materialnya ini L60 sama L70 ya teman-teman ya. Nah, sedangkan dia itu punya berat satuan yang berbeda teman-teman. Jadi kita bikin materialnya dua material teman-teman ya, buat 60 66 itu beratnya segini, lalu sama 70 77 beratnya segini. Iya enggak? Ya, beratnya segitu. Oke. Langsung aja yang kita bikin material pertama teman-teman, yang tadi berapa ya? 60 66 itu beratnya 5,42 kilogram per meter. Oke. 5,42 kg per m. Set. Oke, teman-teman. Sangat ringan sekali ya. Oke, modulus elastisitas baja kita isikan 200.000 MPa. Poisson rasio kita biarkan aja teman-teman, terus koefisien thermal juga kita diemin aja. Nah, dalam kasus ini aku pengen pakai baja BJ37 teman-teman. Nah, baja BJ37 ini punya tegangan putus minimum atau FU ya 370 sama tegangan leleh 240. Kita isikan di sini. Berapa tadi FY-nya? FY itu 240 sama 370. Oke, FY 240 MPa. Ini 370 MPa. Nah, buat expected yield stress sama expected tensile strength-nya kita samain aja teman-teman sama yang di atas ya. FYE sama dengan FY, terus FU sama dengan FUE. Nah, kita beri nama BJ37L60 teman-teman. Oh, ini aja. L60. Nah, grade-nya ini BJ37. Kita klik OK ya, teman-teman ya. Set. Nah, lalu kita bikin material baru lagi, teman-teman. Kita bikin material baru, user steel. Nah, ini buat yang L70. Berat jenisnya beda ya, teman-teman ya. Ini kita isiin dulu yang kita udah hafal, 200.000 MPa.
Ini kita defaultin. Nah, FY-nya tadi 240 MPa. Yang F-nya 370 MPa. Nah, ini kita copy paste value-nya teman-teman ya. Oke, lalu tinggal berat satuan ya teman-teman ya. Yang 70 kali 7 itu berat satuannya 7,38. Oke. Kita isikan 7,38 kg per M. Seperti ini teman-teman. Kita klik OK. Nah, setelah kita define material, kita bisa masuk ke section properties teman-teman. Karena kita tadi pakainya dua profil ya teman-teman ya, jadi kita bikinnya dua kali. Oke, yang pertama kita isi L60 kali 60 kali 6 dulu teman-teman. Nah, ini T3-nya 60 mili, T2-nya juga 60 mili teman-teman. Nah, tebalnya 6 mili. 6 mili juga. Nah, ini jangan lupa materialnya kita pilih yang L60. Modifiernya kita default ya, dikali 1 semua teman-teman. Lalu kita klik OK. Nah, kita bikin baru lagi teman-teman. Profilnya angle ya. Sekarang L70 kali 70 kali 7. T3-nya kita isikan 70 mili dan T2-nya 70 mili juga. Tebalnya sama-sama 7 mili. Oke, aduh. 7 mili. Oke teman-teman ya. Materialnya jangan lupa kita pilih yang L70, lalu kita klik OK teman-teman. Nah, setelah kita define material sama section, jangan lupa kita apply teman-teman. Caranya gini teman-teman. Kita seleksi dulu teman-teman batang yang ini ya teman-teman ya. Nah, kita seleksi dua batang ini, kita assign frame section. Nah, kita pilih ya L60 60 kali 60. Sedangkan yang bawah kita assign yang 70 kali 70 teman-teman. Kita klik OK. Oke, sudah terassign ya teman-teman ya, udah sesuai sama profil yang kita punyai. Terus habis assign profile, kita bisa nge-define beban-bebannya teman-teman. Yang pertama banget yaitu kita define ini ya load pattern-nya dulu ya teman-teman ya. Kita tambahkan beban hidup teman-teman. Live ini type-nya kita bikin live. Oke. Kita add new load pattern. Nah, lalu kita klik OK. Terus karena tadi kita cuma pakai dua jenis beban ya teman-teman ya, beban hidup sama beban mati. Nah, kalau ada beban gempa atau beban angin itu teman-teman bisa ditambahin lagi di sini ya nanti ya. Kalau kasusnya lain, nggak dalam kasus trust yang ini teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke load cases. Yang model ini kita hapus teman-teman karena ini belum ada beban gempa ya, jadi belum kepakai di sini. Cukup dua ini aja udah cukup. Lalu load combination teman-teman. Nah, di load combination kali ini di soal kita lihat soalnya. Oh, tidak ada di soal teman-teman. Oke, kita pakai dua jenis kombinasi pembebanan teman-teman. Kombinasi yang pertama itu 1,4 DL. Nah, itu dead load-nya kita kali 1,4, kita add lalu klik OK. Nah, kombinasi yang kedua, caranya kita klik add new combo lagi teman-teman. Itu 1,2D plus 1,6 L. Oke, ini beban deadnya kita kali 1,2 ya teman-teman. Lalu kita add. Nah, terus beban hidupnya itu kalikan 1,6. Oke, kita klik OK saja. Nah, udah dapat dua kombinasi beban ini ya teman-teman ya. Berarti udah beres. Langsung aja kita klik OK. Nah, setelah kita mendefinisikan beban nih teman-teman, kita assign beban ke truss yang kita punya teman-teman. Kita lihat lagi soalnya. Nah, beban yang bekerja di sini teman-teman itu dua jenis ya, beban mati PD ini bebannya sama-sama beban titik semua di join yang pucuk ini teman-teman. Beban mati ke bawah sebesar 10 kN dan ke samping arah kanan ya teman-teman ya, 5 kN. Sedangkan beban hidupnya 8 kN ke arah kiri. Langsung aja kita assign join load forces. Nah, ini load pattern yang pertama kan dead ya teman-teman ya. Kita isi bebannya tadi berapa ini? 10 kN ke bawah. 10 kN ke bawah berarti arah Z ya teman-teman ya. Kita isikan minus 10 karena kalau nilainya positif itu dia gayanya ke atas.
karena dia ke bawah jadinya minus 10 teman-teman. Minus 10 ke arah Z sama plus 5 ke arah X. Nah, ini 5. Lalu kita seleksi ininya teman-teman, kita seleksi joinnya, lalu kita apply. Set. Oke ya, ini beban matinya segini teman-teman. Lalu dia juga ketambahan beban hidup 8 kN ke arah kiri. Nah ini kita nolin. Ini dia minus 8 ya teman-teman ya, karena arahnya ke kiri. Jangan lupa bebannya kita ganti beban hidup. Kita seleksi ini lagi, lalu kita apply. Oke. Ya, untuk mengecek apakah bebannya udah sesuai atau belum ya teman-teman ya, kita masuk ke display, lalu ke ini teman-teman, show object load assign. Nah kita pilih yang join, kita cek beban hidupnya. Oke, dia 10 Newton ke 10 kN ya teman-teman, ke arah bawah sama 5 kN ke arah kanan. Lalu buat beban hidupnya dia 8 kN ke arah kiri. Oke, ini udah bener ya teman-teman ya, udah oke. Terus juga profil yang kita punya tadi teman-teman, kan kita punya 2 profil ya. Ini di sub ini tampilannya masih garis lurus aja. Nah ini kita bisa lihat teman-teman caranya gimana. Kita masuk ke sini, set display option, atau teman-teman bisa juga masuk ke view. Nah, terus di sini pilih set display option, atau shortkeynya Ctrl W ya, Ctrl W. Nah ini kita masuk ke general option, kita bikin extrude teman-teman. Nah jadinya seperti ini ya teman-teman ya, wujud dari profil yang kita miliki. Bisa dilihat ini dimensinya gede yang bawah karena ukurannya emang beda ya teman-teman ya. Buat lebih oke ya, kita bisa tampilin secara 3D teman-teman. Secara 3D kita bisa zoom in zoom out, bisa kita rotate juga. Profilnya udah bener ya teman-teman ya untuk kanal. Oke. Ya seperti itu teman-teman. Ini warnanya biru jadi agak gimana gitu ya teman-teman ya. Oke, kita balik lagi ke perspektif XZ ya teman-teman ya. XZ. Nah, XZ. Kita view-nya kita balikin dulu ke standar teman-teman biar nggak lemot gitu ya. Laptop saya udah tua ini 3 tahun. Oke, setelah kita assign beban, setelah kita assign profil, ini kita bisa cek di sini juga profilnya udah, terus bebannya di sini ya teman-teman ya. Profilnya bisa kita cek L60x60x6. Ini juga udah. Nah, sekarang saatnya kita running teman-teman. Sebelum kita running, karena ini model kita ini Trust 3D ya teman-teman ya. Nah, ini kita atur dulu teman-teman analisis optionnya. Kita atur untuk defaultnya sih kita pilih XZ plane dulu teman-teman. Nah, plane frame itu kan berarti dia degree of freedom-nya ada UX, UZ, sama rotasi arah sumbu Y ya teman-teman ya. Nah ini dia nggak ada UY karena memang 2D ya teman-teman ya. 2D itu sumbu yang ke atas itu sumbu Z, sumbu globalnya, sedangkan yang horizontal itu sumbu X. Jadi degree of freedom-nya cuma ada UX sama UZ. Displacement yang terjadi itu cuma mungkin ke arah kanan kiri sama atas bawah teman-teman. Jadi nggak mungkin geser ke depan ke belakang bidang gambar. Karena kita tinjaunya 2D ya teman-teman ya. Nah sebenarnya karena truss itu dia nggak ada rotasi, aslinya ini R ini bisa kita uncheck teman-teman. Cuman buat analisis kali ini kita pilih default plane frame aja. Oke, kita klik OK, lalu bisa kita lakukan analisis. Deadlift-nya kita run, deadload-nya kita run, live load-nya juga kita run. Langsung aja kita klik run now. Bisa ditunggu teman-teman sambil minum kopi atau sambil apa. Oke ya, seperti inilah teman-teman bentuk ininya ya, displacement-nya ya. Kalau kita show undeformed shape-nya kayak gini. Nah, setelah kita show deformed shape, karena beban mati, scaling-nya automatic itu jadinya kayak gini ya teman-teman. Kalau karena beban hidup, dia ke arah kanan. Nah, kalau kombinasi 1,4D, dia displacement-nya makin gede ya ke arah kanan ya. Sama kalau kombinasi gini, oh ternyata lebih geser ke kiri karena memang ini ya teman-teman ya, beban hidupnya tadi lebih gede, terus juga scale faktornya dikali 1,6. Nah ini bisa kita lihat U1 sama U2 sama U3 ya teman-teman ya, berarti dia
terdisplacement titik pucuknya ini bergeser sejauh 0,0002 meter ke arah kiri dan 0,0003 meter ke arah bawah. Itu teman-teman cara bacanya. Sedangkan di tumpuan roll itu displacementnya dia cuma geser ke arah kanan sejauh ya kecil banget, kecil sekali teman-teman. 1,2 kali 10 pangkat min 5 ke arah kanan. Nah, sedangkan yang sini dia nggak terjadi displacement teman-teman, cuma terjadi rotasi. Itu buat undeformed shape-nya. Terus kita juga bisa lihat reaksi batangnya ya teman-teman ya. Bukan reaksi batang sih teman-teman, reaksi tumpuan ya teman-teman ya. Joint reaction. Nah, ini ada seperti ini teman-teman. Numpuk angkanya ya. Karena beban mati, kalau kita lihat karena beban hidup, oke. Ya ada RAV. Reaksi di kiri itu ke atas sama ke kanan, teman-teman 8 ya. Terus ini ke bawahnya 6. Oke, itu analisisnya pakai ini ya teman-teman ya. Kalau masih ingat pelajaran statika 1, nah itu sigma M sama dengan 0, sigma Fx sama dengan 0, sama sigma Fy sama dengan 0. Diselesaikan persamaan, dapatlah reaksi-reaksi ini teman-teman. Karena kalau ini beban mati ini ada banyak, karena dia memperhitungkan beban struktur sendiri juga ya teman-teman ya. Makanya dia kayak numpuk-numpuk gitu, nggak apa-apa. Nah, kita juga bisa lihat teman-teman gaya batang yang terjadi. Karena ini ya teman-teman ya, truss. Nah, itu gaya batang yang terjadi itu axial force. Kita show value. Nah, seperti ini teman-teman. Batang ini dia nerima gaya 10 kN ya teman-teman ya, menerima gaya tekan, gaya desak gitu ya, 10 kN. Terus yang batang ini dia menerima gaya juga 1,5 ya. Oke, cukup kecil sekali. Aduh, ini mohon maaf, zoom in zoom outnya rada nge-lag gitu ya teman-teman ya. Karena beban mati, sedangkan kalau karena beban hidup, di sini jadi tarik teman-teman. Karena gayanya mendorong ke arah kiri gitu ya. Di sini tertarik, nah di sini terdesak, tertekan. Kalau kombinasi 1,4D ya seperti ini. Ya ini masih tertekan, tapi yang ini tertarik. Nah, kalau 1,2D plus 1,6L, nah, yang tertekan yang ini teman-teman. Nah, jadi fungsi dari kita analisis ini nantinya itu kita buat analisis struktur kita itu kuat nggak teman-teman kalau nerima beban hidup sama beban mati. Kita kan tadi pakai profilnya yang atas, batang atas ini 60 kali 6. Nah, sedangkan yang bawah 70 kali 7. Nah, itu dianalisis nanti kuat atau enggaknya gitu teman-teman. Sesuai dengan bisa pakai ASD atau pakai LRFD teman-teman. Nah, itu nggak kita jelasin sekarang, tapi mungkin di lain waktu kalau ada kesempatan ya teman-teman ya. Ya. Oke, demikian tutorial singkat mengenai truss 2D dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Idam Setiadi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.